5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenagers. Ya shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu teman-teman yang dikasihi Tuhan. Teman-teman yang dia ada di rumah, selamat pagi juga. Kita bersyukur hari ini untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita sama-sama dapat bersekutu hari ini. Sebelum kita mulai persekutuan kita, mari kita ambil waktu bersatu teduh sejenak. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Amsal 3 ayat yang kelima berbunyi, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi percayalah kepada Tuhan selalu. Mari teman-teman dikasihi Tuhan, kita hari ini bersyukur untuk setiap pertolongan dan kebaikan Tuhan. Kita responi dengan satu lagu, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita katakan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kita katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita katakan dari awal, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita katakan, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini
Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita katakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sungguh begitu luar biasa. Kami bersyukur hari ini kami juga dapat sama-sama datang bersekutu. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu kami juga ada selalu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini. Ya tidak ada kata lain selain untuk kita selalu bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala waktu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang seharusnya kita lakukan adalah tetap bersyukur. Hari ini kita juga akan sama-sama berdoa. Yang pertama kita juga terus doakan, kita dukung dalam doa untuk secara khusus bangsa dan negara kita hari-hari ini menghadapi penanganan virus COVID-19. Kita rindu pemerintahan yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, secara khusus Kota Palembang, dapat menangani hal ini dengan baik. Kita doakan juga untuk setiap kita yang masih belajar di rumah, agar kita juga dapat tetap semangat, untuk kita juga dapat belajar dengan baik. Kita juga berdoa untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita, papa, mama, dan adik-adik yang ada di dalam rumah kita. Kita doakan semua supaya kita juga dilindungi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan secara khusus, kami dukung dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan, bangsa dan negara kami ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh merindukan bagaimana hari-hari ini Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Kau juga memulihkan setiap kami, secara khusus yang mengalami sakit dan terinfeksi virus COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah juga menjamah untuk setiap orang-orang yang sakit, yang tertular dengan virus ini. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu kesembuhan terjadi. Kami juga berdoa Tuhan, hal ini juga dapat cepat berlalu, sehingga kami juga dapat kembali ke aktivitas kami seperti biasa. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap kami yang masih belajar di rumah. Kami sungguh merindukan untuk kami juga dapat kembali ke sekolah, tapi kami tidak tahu kapan. Tapi kami rindu di saat ini kami juga dapat belajar dengan baik. Kami juga dapat tetap belajar dengan efektif. Kami juga berdoa Tuhan, kami terus dukung dalam doa untuk setiap kami, anak-anak remaja. Kami juga ada dalam keadaan sehat, kami juga ada dalam keadaan kuat. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, supaya kami juga tidak terinfeksi dengan virus ini. Bukan hanya kami, tapi kami juga Engkau melindungi, menjaga setiap keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudari kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya. Sekali lagi kita katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji Engkau dan kami bersyukur oleh karena kami punya kesempatan sekalipun melalui online. Kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati masing-masing kami, tolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sebagai remaja. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom semua anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita akan membaca, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama melihat di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-10. Yang berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dimanapun saat ini engkau berada, apakah engkau ada di rumah atau mungkin sedang di dalam perjalanan atau di luar rumah, firman Tuhan ini sungguh meneguhkan dan sungguh menguatkan kita. Karena dia berkata janganlah takut. Oleh karena apa anak-anak remaja? Saat ini ada banyak orang mengalami yang namanya rasa takut. Kalau kita pergi kemana-mana, sekarang orang jaga jarak. Kita juga disuruh untuk tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana. Kita juga belajarnya sekarang di rumah. Saya yakin guru-guru juga yang mengajar kita, mereka juga saat ini mengalami masa-masa yang sulit dan sukar. Karena mereka tidak langsung bisa bertemu muka dengan kita. Kita juga ketika mengerjakan tugas sekolah tidak bisa bertanya kepada siapapun. Karena kita hanya ada di rumah. Memang masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Oleh karena itu tema kita hari ini, bertahan di masa sukar. Bagaimana remaja kita bisa bertahan di masa yang sukar saat ini, di masa yang sulit saat ini? Bukankah semua orang takut? Ada orang pergi ke pasar, mati mendadak. Dokter yang kita harapkan untuk bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit, mereka juga mengalami, mereka juga kena virus yang namanya virus corona. Kita pun takut, maka kita tetap berada di rumah. Tetapi apakah ketakutan ini membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa? Mungkin juga ada di antara kita, orang tua kita di PHK, orang tua kita tidak lagi bekerja, atau orang tua kita sedang dirumahkan saat ini. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga kita? Bagaimana juga dengan usaha teman-teman kita, orang tua mereka? Mungkin saat ini sedang gulung tikar, bahkan mereka merugi. Semua mengalami kesusahan, kesukaran, semua menjadi takut menghadapi hidup ini. Begitu juga dengan remaja. Ada banyak mungkin yang mengalami ketakutan demi ketakutan. Ketakutan bukan hanya berbicara karena virus yang dialami saat ini. Ada juga orang takut ketinggian, ada orang takut gelap, ada juga orang takut dengan binatang-binatang tertentu. Ada orang yang takut kecoa, ada orang yang takut dengan cicak. Ada orang yang takut tikus, bahkan Ruben Onsu takut ayam. Berbagai macam ketakutan menghantui semua orang. Maka ayat firman Tuhan ini menghibur kita semua. Firman Tuhan ini disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Mengapa Tuhan berkata kepada bangsa Israel, jangan takut karena ada Allah yang akan menyertai mereka. Ada Tuhan yang akan menuntun mereka. Saat itu bangsa Israel sedang berada di Mesir, di dalam pembuangan. Mereka mengalami penganiayaan, mereka disiksa, mereka ditindas, mereka bekerja tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Mereka melakukan segala bentuk kerja, mereka dipaksa berbuat sesuai dengan keinginan bangsa yang menindas mereka. Pastinya mereka mengalami kesukaran, pastinya mereka mengalami kesusahan, pastinya mereka mengalami apa yang dinamakan dengan ketakutan yang luar biasa. Siapa yang akan menolong mereka? Siapa yang akan membebaskan mereka? Mereka tidak sanggup berbuat apa-apa. Tetapi firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, dia berkata jangan takut. Ada Tuhan Allah Immanuel yang menyertai bangsa Israel.
dan Allah itu juga yang menyertai kita orang percaya. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah pemazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab ada Tuhan yang beserta dengan kita. Apa yang menjadi ketakutanmu saat ini? Mungkin engkau berkata, aku takut dengan kondisi keluargaku, dengan ekonomi keluargaku. Mungkin engkau berkata, aku takut jangan sampai aku tidak naik kelas. Mungkin engkau berkata, aku takut pacarku diambil orang. Atau mungkin engkau berkata, aku takut diputusin saat ini di tengah-tengah situasi no kuota, no diskusi, no komunikasi. Jangan takut, ada Tuhan yang menyertai engkau. Oleh karena apa? Dampak dari rasa takut, kalau kita ambil positifnya, jika engkau takut tidak naik kelas, maka engkau harus belajar. Kerjakanlah tugas-tugas yang diberikan oleh gurumu secara online. Kirimkan, kumpulkan kepada mereka supaya engkau yakin engkau bisa naik kelas. Apalagi yang menjadi ketakutanmu? Engkau takut dengan masa depan. Masa depan ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang menolong engkau, kalau Tuhan yang menyertai engkau, apapun yang terjadi dalam hidupmu ada bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan menolong engkau. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel apa? Jangan bimbang. Bimbang artinya jangan khawatir. Bimbang artinya jangan cemas. Bimbang artinya jangan engkau ragu akan penyertaan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan meneguhkan engkau. Tuhan yang akan menolong engkau. Tuhan yang akan menopang engkau. Biasanya orang yang ragu-ragu mudah diombang-ambingkan. Biasanya orang yang ragu-ragu akan tidak punya prinsip. Sekarang ini kalau kita nonton di televisi, kita membaca di setiap media massa. Ada begitu banyak orang yang bimbang, ada begitu banyak orang yang ragu. Hari demi hari diberitakan berapa banyak orang yang positif corona, berapa banyak orang yang mati. Bahkan kita oleh orang tua kita was-was kepada kita. Jangan keluar rumah, jangan pergi kemana-mana. Kalau toh keluar rumah, jaga jarak, tidak boleh pacaran sekarang, tidak boleh pergi berdua, harus berjauhan. Mungkin kita berkata, waduh betapa sulitnya hidup ini. Kita mulai ragu. Kemudian biasanya kita remaja bertemu kawan apa yang kita lakukan? Tos kiri, tos kanan. Sekarang mana bisa? Kalau dulu orang pakai masker bertemu kita seolah-olah dia tidak hormat kepada kita. Tapi kalau sekarang orang tidak pakai masker, kita katakan jauh-jauh dulu. Saya masih takut mati. Saya masih takut karena masa depan saya ini masih panjang. Saya masih anak SMP dan SMA. Orang tua masih memiliki harapan dan cita-cita untuk saya. Oleh karena itu tidak usah bimbang. Apapun yang bisa engkau kerjakan hari ini di rumah, lakukanlah bagian yang bisa engkau lakukan. Mungkin engkau bisa membantu orang tuamu. Mungkin engkau bisa mendoakan mereka. Mungkin engkau bisa juga membantu kalau engkau punya adik di rumah. Saat ini orang tuamu menjadi guru untuk mereka. Apa yang bisa engkau lakukan? Kalau engkau hanya terpuruk dengan kebimbangan, kalau engkau hanya terpuruk dengan apa yang terjadi saat ini, engkau tidak sanggup berbuat apa-apa. Orang yang bimbang, orang yang ragu, orang yang khawatir, dia tidak bisa berdoa. Dia tidak bisa membaca firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Jangan memegang handphone hanya untuk game. Peganglah handphone itu untuk melihat berkat-berkat rohani. Sekarang ada banyak khotbah-khotbah streaming, ada banyak lewat online, perenungan-perenungan yang meneguhkan dan menguatkan kita. Karena kita yakin dan percaya di dalam Tuhan kita tidak mengalami apa yang dinamakan dengan kebimbangan. Mengapa kita tidak takut? Mengapa kita tidak bimbang? Karena Tuhan Allah sendiri berkata, aku akan meneguhkan engkau dan akan menolong engkau. Kalau kita berharap kepada manusia terbatas, manusia boleh berjanji tetapi belum tentu menepatinya. Tetapi kalau penolong kita adalah Tuhan, Tuhan akan senantiasa melakukan perkara-perkara yang besar untuk kita. Tuhan akan menolong kita, janjinya ya dan amin. Dia akan menepati bagi kita semua. Karena kita adalah anak-anaknya, kita dikasihinya, kita ditebus dengan darah yang mahal yaitu darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib.
Sebagaimana Nabi Yesaya berkata kepada bangsa Israel, engkau tidak akan dibiarkan sendiri. Engkau akan mengalami yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Tuhan mengirimkan Nabi Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Mereka dibawa masuk ke tanah perjanjian Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan ada menolong dan menyertai mereka. Karena Tuhan mengasihi mereka. Sama seperti bangsa Israel. Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan juga peduli. Tuhan juga tahu keadaan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, atas kendali Tuhan, atas pengawasan Tuhan, atas penglihatan Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Nantikanlah Ia, maka Ia akan bertindak di dalam kehidupan kita. Allah bukan saja menopang, meneguhkan kita. Tetapi Dia katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apa arti tangan kanan? Tangan kanan adalah kuasa. Tangan kanan adalah kesanggupan dan kemampuan yang dapat Allah lakukan. Tangan Allah memegang kita. Tangan Allah merangkul kita. Tangan Allah memeluk kita. Tangan Allah terulur dan berkata, hai engkau anakku. Engkau berada di telapak tanganku. Apapun yang terjadi dengan hidupmu, ada aku. Aku mengasihi engkau lebih dari apapun. Tanganku selalu terulur untuk menolongmu, untuk menyertaimu, untuk memberkatimu. Jangan takut, jangan bimbang. Percaya kepada Tuhan, pertolongan akan senantiasa datang dari atas. Maka satu hal yang hanya engkau perlu tahu, engkau harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Yesus satu-satunya yang dapat kita andalkan. Yesus selalu ada untuk kita. Seperti tangannya yang terbuka di atas bukit Golgota. Yang berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Seperti itu jugalah Dia mau berkorban untuk engkau, untuk saya, untuk kita semua. Maka serahkan hidupmu kepada Dia. Maka engkau tidak mengalami apa yang namanya takut. Engkau tidak akan mengalami apa yang namanya bimbang. Karena engkau berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita. Dimanapun kita berada saat ini. Situasi, kondisi apapun yang engkau alami saat ini. Ingat janji firman Tuhan. Engkau selalu ada di dalam genggaman tangan kasih Allah. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa, yang dahsyat dan setia. Janji firman-Mu menghibur, menguatkan kami, bahwa sungguh Engkau adalah penolong kami. Kami berada di dalam genggaman tangan kasih-Mu, maka kami tidak akan jatuh dan tergeletak. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan pertolongan-Mu. Berkati remaja yang ada di rumah dan dimanapun mereka saat ini. Berkati orang tua mereka, berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka. Karena kami yakin dan percaya masa depan mereka sungguh ada dan tidak akan hilang. Karena rancangan Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepadamu. Terima kasih untuk ibadah kami. Terima kasih untuk semua yang Engkau berikan untuk kami. Dan saatnya bagi kami. Kami rindu, Tuhanlah yang membuat segala sesuatu indah di dalam kehidupan kami. Karena kami mempercayakan, menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami. Biarlah kasih karunia Allah boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.